Halo Sobat Kawanua, dampak efisiensi anggaran di era Prabowo Gibran tidak hanya dirasakan oleh kementerian dan lembaga, namun dirasakan hingga ke kabupaten dan kota. Di Sulawesi Utara juga termasuk di Kabupaten Minahasa Utara. Kira-kira bagaimana dampaknya dan apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah? Kita akan membahasnya dalam bincang-bincang kali ini bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Utara, ada Bapak Nofli Gewawiling. Apa kabar Pak? Sehat? Baik, Regina, terima kasih. Berikutnya ada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah, Ibu Karla Sigarlaki. Halo Bu, apa kabar? Puji Tuhan, sehat. Terima kasih sudah mampir di Studio Kawan TV, Pak Sekda dan juga Ibu Kaban. Nah, ini kan kita bahas soal efisiensi yang memang di awal tahun 2025 ini cukup menghebohkan ya, ini banyak pihak. Untuk di Minahasa Utara sendiri, sebelum kita cari tahu ini ada efisiensi seberapa besar, saya pengen tahu dulu kira-kira bagaimana postur APBD di Minahasa Utara. Mungkin Pak Sekda atau Ibu yang jawab. Ya, terima kasih Regina. Dan sebelum masuk pada substansi pembicaraan, tentu kami menyampaikan terima kasih, apresiasi. Oleh karena dalam bincang-bincang ini Minahasa Utara diberi ruang untuk mengisi acara ini. Dan ya memang isu yang sangat strategis sekarang tentang kebijakan nasional, khususnya sudah disebutkan tadi oleh Regina tentang efisiensi yang memang sudah diamanatkan oleh pemerintah nasional lewat Impres nomor 1 tahun 2025. Memang di sini yang saya rasakan bahwa kebijakan efisiensi ini berdampak di dua dimensi, dampak positif dan dampak negatif. Nah, makanya dari sisi persepsi negatif saya harus menyatakan bahwa dengan efisiensi ini justru hasil efisiensi anggaran termasuk di pemerintah Kabupaten Minahasa Utara akan lebih diarahkan pada kegiatan-kegiatan yang pro rakyat. Itu dulu yang harus dipahami supaya kita akan lebih melihat bahwa kalau dia pro rakyat berarti ini kan kebijakan yang positif. Ya, yang betul-betul bersentuhan dengan rakyat. Yang betul-betul bersentuhan dengan rakyat. Sekalipun ada yang dikorbankan di situ. Ya, dikorbankan, contoh perjalanan dinas kan di situ sudah diamanatkan besarannya 50%. Kalau yang namanya perjalanan dinas berarti itu adalah kepentingan daripada ASN itu sendiri. Tapi karena memang komitmen yang terbangun dari pimpinan daerah dalam hal ini Pak Bupati, sehingga enteng kita melaksanakan. Dalam arti kata komitmen ini menjadi sebuah keharusan untuk dilaksanakan. Karena di ujungnya situ ada pro rakyat gitu, toh? Pro rakyat. Dari hasil 50% itu kurang lebih ada besarannya 15 miliar. 15 khusus Minahasa Utara. Perjalanan dinas itu. Oh, khusus perjalanan dinas saja. Nah, 15 miliar ini dari bentuk kegiatan perjalanan dinas kita alihkan ke pembangunan fisik, seperti sarana kesehatan, pendidikan, sekolah-sekolah, perbaikan sekolah-sekolah yang perlu diperbaiki, dan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Sehingga inilah yang saya harus katakan bahwa sebetulnya ini sangat positif. Dan ini adalah bagian dari kebijakan yang pro rakyat. Berarti tidak ada pengurangan Pak, hanya peralihan saja anggarannya ke pos-pos yang jadi lebih efisiensi penting. Sekali lagi juga bukan pengurangan tetapi distribusi anggaran ke kegiatan-kegiatan yang seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Terkait dengan postur APBD dari sisi belanja, pada APBD Induk kemarin sudah ditargetkan sebesar 1 triliun 59 miliar. Nah, ketika terdapat efisiensi tindak lanjut dari Impres 1 itu terkoreksi sebesar 24 miliar. Sudah dibahas bersama. Dan untuk hasil efisiensi itu tadi juga kami sebelum di tempat ini sudah melakukan harmonisasi dengan Kanwil Hukum dan HAM. Mudah-mudahan tidak ada halangan, mungkin besok kami akan lanjut ke fasilitasi pemerintah provinsi sehingga dapat bisa segera ditetapkan. Berarti ada
cukup banyak juga ya penurunannya, Bu, jika dibandingkan dengan 2024. 2024 kemarin kan realisasi 1.164 miliar ya. Kali ini 2025 1.059 miliar. Ya. Oke, seratusan lebih miliar, berarti itu ada berkurang. Ya, izin. Mungkin ketika pembahasan APBD Induk kami akan mengevaluasi di perubahan. Untuk awalnya tidak terlalu optimis karena melihat situasi dan kondisi. Nanti akan dikoreksi ketika sudah terdapat realisasi semester 1 dan kita bisa menghitung prognosis 6 bulan berikutnya. Ketika target-target sudah tercapai, mungkin ada terkoreksi bertambah di APBD perubahan. Oh, berarti masih boleh mau tambah nanti, Kang, di APBD perubahan begitu ya? Karena ini sesuai dengan mekanisme penganggaran. Kalau dalam APBD Induk yang dimulai dengan rancangan di 2024 untuk 2025, kita seperti Ibu Kaban katakan tadi, ya kita harus terukur di situ. Tapi di dalam setiap tahun anggaran kita ada juga fase perubahan. Anggaran perubahan. Betul. Nah di situ ketika kita menelaah mencermati ulang, bisa saja angkanya sama. Tapi koreksi berkurang itu bukan karena efisiensi, sekali lagi bukan karena efisiensi. Berarti harusnya dana yang berputar di Minahasa Utara begitu, seperti yang dikatakan tadi, tidak berkurang ya, tapi cuman DP pos anggaran yang berpindah begitu ya. Lebih produktif. Nah, kalau melihat kan ini juga dari APBD ini kan sebagian besar juga itu dari transfer pusat ya, TKDD ya. Iya, itu tidak ada pengurangan sama sekali, Pak. Silakan. Untuk TKDD itu yang kami rasionalisasikan di pergeseran ini karena berdasarkan KMK 29 untuk Minahasa Utara sendiri terkoreksi 24 miliar yang dicadangkan. Itu terdiri dari dak non fisik untuk bidang perhubungan, konektivitas. Selanjutnya di Dinas Perhubungan. Selanjutnya ada dak fisik untuk akuatik, pangan di Dinas Kelautan, dan terakhir yang DAU SG PUPR. Total kurang lebih 24 miliar. 24 miliar saja dari yang kalau tahun 2024 kan sekitar 800-an miliar ya total. Ya, memang untuk transfer Bu itu bervariasi. Tergantung tematik yang Pemda dapati dan syarat-syarat yang terpenuhi yang kami ajukan untuk penerimaan dak fisik. Dan untuk kondisi 2025 dari yang ditetapkan awal sesuai rincian Perpres di KMK 29 itu terkoreksi yang dicadangkan 24 miliar. Syukurlah hanya 24 miliar. Jadi berarti mudah-mudahan tidak seperti daerah-daerah lain yang banyak demo, ASN-nya tidak terima tunjangan dan sebagainya. Kira-kira di Minahasa Utara bagaimanakah untuk kesehatan keuangannya? Tapi dijawab usai jeda berikut. Tetap bersama kami di Bincang-Bincang. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang-Bincang. Berdasarkan informasi bahwa di Minahasa Utara ini luar biasanya gaji perangkat desa sudah setara dengan ASN. Apa benar seperti itu, Pak Sekda? Ya. Ini memang boleh beda-beda antar daerah atau ada kebijakan khusus kah? Memang kalau kebijakan perangkat daerah sama dengan atau setara dengan ASN, sebetulnya ada dua faktor di situ. Artinya bukan semata-mata karena kemampuan pembiayaan daerah, tetapi karena komitmen dari pimpinan daerah. Berarti ini perangkat desa mau sejahtera atau enggak sebenarnya tergantung dari bupati, begitu? Karena perhatian Pak Bupati sebetulnya segala lapisan dalam bingkai birokrasi yang ada di Kabupaten Minahasa Utara. Mungkin supaya pemirsa lebih mengerti, Pak, kalau boleh kasih perbandingan, misalnya di luar Minahasa Utara perangkat daerah biasanya gajinya, perangkat desa gajinya biasanya berapa? Kalau di Minahasa Utara itu sekitaran berapa? Ibu, silakan. Untuk Minahasa Utara terakhir karena menyesuaikan dengan regulasi itu 2.180.000-an. Mungkin angka pastinya kami harus lihat data dulu. Tapi prinsipnya komitmen Pak Bupati untuk kesejahteraan perangkat desa juga itu sudah dibingkai dalam regulasi dan itu sesuai dengan ketentuan bahwa minimal gaji perangkat desa itu golongan 2 terendah, Pak.
Oke, ini patut diapresiasi juga ya untuk pemerintah berarti di Kabupaten Minahasa Utara. Yang saya juga penasaran Pak, karena kita lihat berita ya di media sosial di mana-mana ada daerah-daerah yang ASN-nya suka teriak-teriak di media sosial, ada yang bahkan sampai demo turun ke lapangan. Di Minahasa Utara bagaimana? Apakah di 2024 kemarin aman-aman semua hak ASN-nya terbayarkan atau masih ada utang-utang atau bagaimana Pak Sekda? Ya, tadi saya katakan bahwa ini adalah bagian komitmen pimpinan. Kemudian yang kedua, pimpinan daerah kita sangat memahami betul bahwa untuk menciptakan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Minahasa Utara itu unsur penting adalah birokrasi. Di dalam birokrasi itu ada ASN. Variabel penting di dalam ASN bagaimana mau menjaga regulasi penggajian itu agar supaya tepat waktu. Dan itu merupakan bagian reward dari pimpinan. Sehingga kita baik gaji ASN, tadi disebutkan siltap untuk kepala lingkungan, itu memang betul-betul terjaga sampai dengan sekarang. Terjamin sampai saat terjaga ini. Dan terjamin dari sisi waktu, satuan waktu. Gaji nggak bisa lewat tanggal 5. Baru pernah lewat tanggal 5? Itu diupayakan seperti itu, termasuk TPP. Diupayakan agar supaya di bawah tanggal 10 itu harus terbayar. Karena selain hal yang tadi, sesungguhnya ASN itu juga ketika diberi reward seperti itu, maka dia akan memacu kinerja untuk menuju kepada kinerja yang optimal. Kinerja optimal sehingga sekarang ini bukan cuma heboh saja di Minahasa Utara bahwa kita terjaga dalam sistem penggajian bagi ASN, tetapi parameter peningkatan kinerja di Kabupaten Minahasa Utara ini lonjakannya cukup fantastis dalam jumlah yang cukup banyak dan lompatannya itu sangat lonjakan terasa apa sekali. Pak? Maksudnya gajinya naik, tunjangannya naik lonjakan atau apa? Dari pengakuan publik terhadap kinerja birokrasi yang ada di Kabupaten Minahasa Utara, itu yang maksudnya. Berarti karena adanya lonjakan pengakuan publik terhadap kinerja dari pemerintah daerah, berarti ini bisa jadi satu kesimpulan bahwa keuangan daerah sampai saat ini sangat baik begitu Pak? Iya, dapat dikatakan seperti itu. Baik dan sehat. Baik dan sehat. Nah ini tentunya harus dijawab oleh Kepala Badan Keuangan ini. Rahasianya dia baik dan sehat ini keuangan daerahnya bagaimana Ibu Carla? Tentunya dari sisi pendapatan dalam menganggarkan itu sesuai dengan potensi real. Itu yang dilakukan oleh TAPD dan bersama-sama dengan dibahas juga di Banggar, memasang target pendapatan itu yang bisa terukur. Ada dasar hukumnya dan bisa dicapai. Makanya mungkin saat ini kami masih bisa menjaga target-target pendapatan karena memang betul-betul dikaji sesuai dengan kajian teknis di lapangan oleh teman-teman OPD. Target pendapatan untuk 2025 berapa Bu? Kalau 2024 kan kemarin 104 ya realisasinya 104 miliar. Yang dari pendapatan apa ini Pak? PAD. PAD yang untuk pendapatan, izin Bu ya lihat data dulu. Silakan. Kalau di sini lihatnya ada sedikit penurunan sebenarnya dari 2023 yang 129, 2024 ada penurunan lumayan jadi 104 miliar. Ini dari sektor mana Ibu yang menurun? Betul, izin Pak Sekda, kami juga kemarin sudah lakukan evaluasi PAD oleh dipimpin Pak Bupati sendiri. Memang di situ kenapa ada sedikit penurunan dibandingkan 2023 karena kebijakan menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat. Di akhir tahun kemarin terdapat kebijakan-kebijakan terkait dengan pemungutan pajak daerah Pak. Pembebasan untuk BPHTB, selanjutnya untuk persetujuan bangunan gedung itu berpengaruh di target-target yang sudah dipasang di APBD perubahan. Kebijakan-kebijakan yang pemerintah pusat keluarkan untuk masyarakat miskin. Ini berarti karena ada semacam relaksasi pajak begitu atau apa namanya kebijakan-kebijakan supaya ada pengurangan atau penghapusan begitu Bu pajak. Makanya ada penurunan sedikit. Ya, itu berpengaruh. Nah, mungkin boleh dijelaskan oleh Pak Sekda ini sebenarnya potensi-potensi pendapatan daerah kalau di Minahasa Utara di mana saja Pak? Ya, menyambung tadi sesungguhnya bahwa kita
dalam penyesuaian aturan pengalihan kewenangan dalam kaitannya dengan pajak, harus diakui memang ada terkoreksi turun. Tetapi oleh Pak Bupati sekarang ini mendorong secara kencang agar supaya kita mencari sumber-sumber pendapatan baru. Ya kan? Sumber-sumber pendapatan baru agar supaya sebagaimana yang diharapkan oleh pemerintah pusat, kita lebih mengoptimalkan lagi. Kalau lihat potensi di Minahasa Utara, Pak, kira-kira sumber-sumbernya di mana aja? Untuk PAD sendiri ada 10 pajak daerah yang dikelola, dan mungkin yang paling besar itu dari PPJ, Pak. Kalau melihat data PPJ. Selanjutnya BPHTB juga karena transaksi pembelian dan tidak di PPJ itu apa, Ibu? pajak penerangan jalan. Terus untuk potensi pajak restoran juga, Pak, itu agak lumayan besar di wilayah Minahasa Utara. Oke. Kalau bagian Likupang sana bagaimana dengan pembangunannya? Apakah bisa ada potensi pendapatan di sana atau bagaimana, Pak? Ya, Likupang kan itu memang fokus terkait dengan kebijakan nasional pengembangan destinasi pariwisata, super prioritas. Ya. Memang kalau dari sektor pariwisata kita banyak dalam kebijakan bagaimana mendorong ini agar supaya bisa menjadi daya tarik. Ya. Sementara kalau misalnya dari sisi PAD, sektor pariwisata, ini masih banyak kita sementara meng-create agar supaya betul-betul pariwisata itu sebanding dengan daya tariknya, tetapi juga di belakang daya tarik itu ada sumber pendapatan baru di situ. Baik. Ya. Oke, sebentar lagi ini Hari Raya Idul Fitri. Bagaimana dengan THR, tunjangan Hari Raya para ASN? Apakah sudah terbayar atau belum? Dijawab usai jeda berikut, tetap bersama kami. Ya, masih bersama kami di Bincang-Bincang, masih bersama Pak Sekretaris Daerah Minahasa Utara dan ada Ibu Kaban Keuangan, Pak Nofli dan Ibu Karla. Pak, sebentar lagi ini Idul Fitri, biasanya ASN pasti tunggu cair THR, gaji 13, gaji 14, bagaimana? Aman-aman ini Minahasa Utara? Ya, sebagai informasi bahwa dari 15 kabupaten kota mungkin kita yang pertama luar biasa. Merealisasikan pembayaran THR, gaji dan di dalam situ TPP. Sudah dibayar? Telah terbayar. Telah terbayar 100%? 100%. Oh, luar biasa, patut diapresiasi ini. Yang pertama mungkin di 15 yang pertama. kabupaten kota. Itulah rahasianya apa, Pak? Memang DP doi banyak kah di minut atau bagaimana caranya? Kenapa yang lain-lain belum cair sampai kong di minut so boleh cair? Itu bagaimana DP cerita, Ibu? Intinya pertama komitmen pimpinan. Pimpinan berkomitmen untuk menyalurkan THR tepat waktu 15 hari sebelum hari raya. Dan itu jatuh di hari Senin kemarin. Ketika kami selesai melakukan harmonisasi, regulasinya sudah terpenuhi. Makanya dari pimpinan langsung menginstruksikan untuk segera menyalurkan. Oke. Nah, kita jadi penasaran. Sebenarnya tadi kan bilang ini cepat karena komitmen pimpinan. Dalam hal ini berarti Pak Bupati, Pak Wakil Bupati. Sebenarnya yang membuat tunjangan lama cair, THR lama cair, itu apa sebenarnya? Apakah memang keuangannya yang terbatas atau karena regulasi? Ya, itu adalah akumulasi komitmen. Kemudian yang kedua, ketika ada reward kepada ASN, akumulasi itu diganti dengan kinerja. Sekali lagi. Tapi harusnya kan merata di seluruh daerah. Ini kan keuangannya sama tuh, bagaimana sebenarnya? Ya, dapat dikatakan kalau misalnya penganggaran gaji itu memang sudah dianggarkan semenjak tahun-tahun sebelumnya kan? Tinggal sekarang bagaimana komitmen pimpinan sekali lagi. Kenapa kita berat di komitmen pimpinan, Regina? Karena untuk pembayaran gaji saja dan TPP atau TKD itu dia selalu dalam percakapan saya dengan Ibu Kaban dan Pak Bupati itu selalu masuk di dalam topik pembicaraan kita. Artinya fungsi kontrol itu begitu kuat. Karena pimpinan daerah menyadari betul bahwa reward gaji dan TPP ini itu akan mendorong kinerja yang optimal. Sehingga ketika ada instruksi membayar dari pusat, hanya besoknya itu hanya selisih 1 hari kita langsung bergerak.
Kebetulan pelakunya kita berdua ini. Langsung bergerak itu. Luar biasa. Ya, langsung bergerak dan besoknya itu langsung bayar. Sebenarnya Sehingga birokrasinya Pak gampang atau susah? So sampai cair kayak Pak kok ada lain sampai menunggu. yang kita rasakan kalau misalnya itu tidak ada yang sulit. Iya kan? Tidak ada yang sulit. Kita terbiasa dalam mengeksekusi sebuah kebijakan selalu komunikasi. Komunikasi dengan pihak-pihak yang terkait dengan itu. Sehingga membuat kebijakan itu mudah terimplementasi. Apalagi sudah dibingkai dengan komitmen pimpinan. Gitu. Tapi kalau boleh kan ini bertanya supaya pemirsa juga boleh sedikit terbuka wacana ini. Jadi sebenarnya pemerintah itu sudah pegang dananya, sudah adakah di pemerintah atau seperti apa? Kenapa tidak bisa serentak? Atau bagaimana? Dananya masih menunggu kah atau bagaimana? Pengalaman kita di Minahasa Utara sebetulnya kalau anggaran gaji itu sudah tertata, tersedia. Selalu tersedia Ibu? Iya, sudah. Tinggal yang membedakan di situ dari sisi waktu saja mengimplementasi. Tapi pengalaman kita di Minahasa Utara seperti yang kita sudah jelaskan tadi, karena komitmennya pimpinan begitu kuat untuk supaya reward terhadap gaji dan TKD termasuk THR ini betul-betul dijaga secara kuat. Karena itu pada akhirnya ujungnya adalah kinerja yang optimal. Oke, berarti sekarang kita ingin cari tahu di zamannya Pak Bupati Jonaganda, Wakil Bupati Kevin Lotulung, ini ada kenaikankah untuk tunjangan para ASN atau bagaimana? Pak Sekda. Tunjangan ASN kita sampai dengan sekarang masih tetap. Masih tetap, oke. Ya, masih tetap. Kurang lebih masa kepemimpinan yang sudah berjalan 3 sampai memasuki 4 tahun ini masih tetap. Masih tetap. Ya. Tapi pengalamannya tidak pernah terlambat dibayar begitu ya? Yang uniknya, saya katakan unik itu yang tetap terjaga waktu, tepat waktu. Ya, ini luar biasa. Semoga boleh jadi contoh juga ya untuk daerah-daerah yang lain ya. Ini luar biasa, patut diapresiasi Minahasa Utara. Nah, mungkin ada pesan-pesan dari Pak Sekda dan juga Ibu Kaban mungkin untuk ASN yang ada di Minahasa Utara ini yang sudah terima THR tepat waktu. Silahkan Pak. Saya selalu bilang bahwa kita berada di kerja itu reward and punishment. Ketika reward itu sudah diberikan dalam bentuk gaji yang memang haknya daripada ASN, ya selayaknya harus dijawab juga dengan bekerja dengan baik. Ya, bekerja dengan baik itu parameternya pertama tentu disiplin. Kemudian ada tanggung jawab yang diberikan itu harus diselesaikan. Dan kita tidak main-main dengan disiplin di sana. Disiplin waktu, disiplin berpakaian dinas, itu harga mati kita di sana. Berarti rewardnya jelas, tapi punishmentnya, disiplinnya juga jelas ya di Minahasa Utara begitu Pak? Disiplinnya jelas. Kalau misalnya keluar dari kerangka disiplin, punishment dalam bentuk surat teguran di situ. Surat teguran. Tapi pemotongan tunjangan ada juga? Pemotongan tunjangan itu dilakukan. Karena itu bagian dari punishment. Rewardnya kalau tunjangan itu dia diberikan sepenuhnya kalau dia bekerja dengan baik. Tetapi kalau tidak bekerja dengan baik harus diikuti dengan punishment gitu. Reward and punishmentnya jelas. Ya. Ibu Carla silakan. Mungkin dapat ditambahkan terkait dengan kebijakan THR ini Pak. Ini merupakan komitmen pimpinan untuk memberikan penghargaan atas kinerja ASN. Mudah-mudahan dengan kebijakan ini bisa membantu para ASN dan juga bisa meningkatkan kinerja. Jangan lupa bayar pajak ya mungkin yang tentunya. Otomatis itu. Supaya kalau yang punya usaha apalagi ya, jangan lupa supaya ini keuangan di daerah juga terus terjaga ya. Terima kasih banyak Pak Sekda, Ibu Kaban atas waktunya. Luar biasa sekali lagi ini Minahasa Utara jadi daerah yang pertama di Sulawesi Utara yang menyalurkan THR ya, tunjangan hari raya untuk Idul Fitri. Semoga daerah-daerah lain semua menyusul ya, karena ini semua hari raya kasihan. Sampai di sini dulu Torang Pe perjumpaan di Bincang-Bincang edisi kali ini. Saya Regina Mangkei pamit undur diri, kawan Wa TV Torang Pe TV.